Om Swastiastu, selamat siang semeton seprofesi semuanya. Navigator, mogi pucek-pucek semuanya. Okay. Hari ini Tiang bersama Pak Guna lagi. Kita lagi on the way back dari airport menuju ke kantor karena barusan habis drop tamu. Kita ada transfer out dari Karma Kandara menuju ke airport. Hari ini aktivitas cukup sepi, jadi kita cuma dapat satu kerjaan. Jadi setelah drop tamu di airport, kita langsung balik ke kantor kita yang berada di Sanur. Sekarang kita sudah posisi di Simpang Siur nih. Ya, kita berada tepat di dekat patung Dewa Ruci, ya. Nah, lalu lintas hari ini cukup cukup sepi nih teman-teman. Jadi tidak ada kemacetan yang berarti nih ya. Oke. Nah, saya ingin sekali bercerita sedikit tentang pengalaman-pengalaman kita ya sebagai seorang guide atau sebagai seorang sopir. Gitu. Nah, saat kita menghandle tamu, pasti ada suka dan duka juga ya. Nah, yang saya ingin share kepada teman-teman semua sekarang yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan tamu ya yang dilempar ke kita sebagai seorang guide. Nah, salah satunya adalah saat tamu bertanya tentang kenapa sih hanya Bali yang mayoritas Hindu, kenapa tidak pulau-pulau lain? Apa sih penyebab dari itu? Nah, terkadang bagi kita sebagai guide atau pemandu wisata ini pertanyaan yang cukup sulit untuk dijawab. Nah, saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang apa yang biasanya saya jawab kalau tamunya bertanya seperti itu. Nah, kalau kita bertanya dengan teman-teman yang lain, mungkin jawabannya akan berbeda, ya. Nah, tapi di sini bagus untuk kita sharing, ya bukan ada maksud saya untuk menggurui atau apa, tidak, murni untuk sharing teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman dari guide melihat video ini, nah, dan jikalau teman-teman punya jawaban lain, ya, monggo mohon diisi di kolom komentar. Jadi kita jadikan ini sebagai forum untuk sharing, ya. Nah, kalau saya biasanya kalau tamu bertanya seperti itu, saya biasanya memberi 3 alasan, 3 faktor utama kenapa Bali ini mayoritas Hindu, ya. Nah, yang pertama itu saya menjelaskan ke tamu seperti ini. Agama Hindu itu di Bali ibarat sebuah pohon, akarnya sudah mendalam sekali. Nah, bisa juga diartikan seperti ini. Agama Hindu itu di Bali itu sudah mendarah daging dan sudah masuk ke semua lini atau sendi-sendi kehidupan dari orang Bali itu sendiri. Nah, bahkan kalau kita bertanya kepada orang Hindu langsung atau orang Bali langsung, ya, jarang dari mereka yang tahu teori-teori atau makna filosofi dari kegiatan agama mereka. Jadi mereka tuh sudah mempraktekkannya setiap hari. Terkadang jawaban yang kita dapat dari mereka adalah, oh, kenapa kita melakukan ini? Jawabannya biasanya, oh, nak mulek itu, gitu. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa agama Hindu itu sudah berakar ke dalam. Jadi sudah masuk ke semua lini dan sendi-sendi kehidupan dari orang Bali. Jadi karena itu mereka itu susah kayak untuk berpindah keyakinan, gitu ya. Nah, kemudian alasan yang kedua, kalau dilihat dari segi sejarah ya, para raja atau penguasa-penguasa di zaman dahulu
mereka itu berkomitmen untuk menjaga keyakinan yang mereka punya, terutama dari pengaruh-pengaruh keyakinan lain. Nah, contoh misalnya, pada saat Bali masih dipimpin oleh seorang raja yang bernama Dalem Ketut Melesir, ya, yang memerintah Bali di sekitaran akhir abad ke-14. Ya. Di sana pernah ada upaya untuk mengislamkan Bali. Nah, ini berdasarkan beberapa sumber yang pernah saya baca. Di sana diceritakan bahwa Dalem Ketut Melesir pernah pergi ke Jawa, ke kerajaan Majapahit, karena kan waktu itu kerajaan Bali masih berada di bawah kerajaan Majapahit. Nah, jadi Raja Majapahit pada waktu itu, yaitu Hayam Wuruk, berencana mengadakan pertemuan besar, ya, untuk semua kerajaan-kerajaan bawahan dari Majapahit. Nah, setelah pertemuan itu selesai, Raja Dalem Ketut Melesir pada waktu pulangnya diberikan 40 pengawal. Dan 40 pengawal ini semuanya beragama Islam. Jadi ada beberapa teori mengatakan bahwa Raja Hayam Wuruk melakukan hal ini untuk mengurangi jumlah dari orang-orang yang beragama Islam di kerajaan Majapahit waktu itu. Tapi di sisi lain, ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu upaya untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Bali. Dan itu tidak berhasil. Nah, karena apa? Karena Raja Dalem Ketut Melesir berkomitmen bahwa keyakinan yang mereka anut di Bali itu sudah yang terbaik, begitu. Nah, kemudian ada juga salah satu cerita yang menyatakan bahwa Dalem Ketut Melesir juga pernah dikunjungi oleh seorang wanita yang bernama Ratu Fatimah, yang juga bertujuan untuk mengislamkan Bali pada waktu itu. Nah, Raja Dalem Ketut Melesir mengatakan hal ini kepada Ratu Fatimah. Saya mau berubah keyakinan kalau Anda bisa memotong sehelai dari bulu kaki saya. Nah, jadi ini merupakan suatu tantangan waktu itu. Dan pada akhirnya Ratu Fatimah tidak bisa melakukan hal itu. Nah, jadi ini merupakan komitmen dari penguasa atau raja di Bali waktu itu untuk menjaga keyakinan yang mereka punya itu dari pengaruh keyakinan lain. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga ini yang sampai sekarang masih bisa kita lihat. Nah, kalau teman-teman perhatikan di pesisir Bali, Pulau Bali, ya, dikelilingi oleh pura-pura yang diyakini sebagai penjaga spiritual dari Pulau Bali ini. Nah, seperti pura Ponjok Batu, Purancak, ya, Rambut Siwi, Tanah Lot, kemudian Pura Uluwatu, Sakenan, dan juga Pura Silayuti. Nah, itu adalah penjaga spiritual dari Pulau Bali. Nah, jadi kalau saya sih biasanya kalau tamu bertanya seperti itu, saya akan jawab dengan tiga hal ini. Nah, itu sedikit sharing ya teman-teman. Mohon masukannya juga. Jikalau ada hal yang mungkin belum berkenan, mohon dimaafkan. Dan kalau teman-teman ada masukan lain mengenai hal ini, mohon ditulis di kolom komentar. Oke. Nah, itu saja dulu. Hari ini cukup sekian. Tetap stay tune di Sumatera Bali Guide Channel, ya. Salam cuan, cari uang anggon nabung, dan MMP melalui Man IP. Yeay.